Hello. Good morning. How are you? Welcome back. Hope that you are in a good, healthy, keep spirit. Today we are going to start our lesson. We pray first. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing, thank you for this new day. Now we want to study. Please bless and guide us so that we can understand what we learn today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, let's get started. Today, our topic today, pembelajaran 12, belajar sebagai ibadah. Kita yang pertama adalah menjelaskan belajar sebagai salah satu wujud ibadah sejati kepada Allah. Kedua, menjelaskan pandangan Alkitab tentang belajar sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Dan yang ketiga, menerapkan sikap mau belajar sebagai wujud ibadah yang sejati kepada Allah. Sebabnya kita baca bersama-sama ya. Amsal 4 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Oke, kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi wejangan dan nasihat bagi kehidupan manusia. Ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab ini biasanya bersifat paradoks. Apa itu paradoks? Paradoksnya itu sepertinya pernyataan atau ucapan-ucapan Amsal di dalam Alkitab seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi sebenarnya tidak, karena sesungguhnya di dalam pertentangan-pertentangan yang kelihatan paradoks itu adalah mengandung kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya yang tidak dapat kita menolaknya. Kemudian di dalam kitab Amsal juga begitu banyak sekali hikmat sehingga para pembacanya ditantang dan diajak untuk memilih hal yang positif untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 5 yang kita baca, kita diperkenalkan tentang pentingnya ajaran dan didikan orang tua bagi perkembangan anak. Anak-anak diharapkan untuk tidak mengabaikan dan melupakan didikan orang tua. Kemudian hal ini juga sangat penting bagi bangsa Israel pada zaman dulu, di mana pada saat itu sangat menekankan tentang kepatuhan anak kepada orang tua. Hukum-hukum dan peraturan Allah yang terangkum dalam Taurat diteruskan dari generasi ke generasi lainnya dengan cara didikan orang tua kepada anak. Nah, bangsa Israel atau orang Yahudi khususnya, itu orang tua sangat-sangat mengajarkan Taurat kepada mereka. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, didiklah anakmu baik engkau berdiri, baik engkau duduk atau dimanapun. Sehingga anak-anak orang Israel atau anak orang Yahudi, mereka sangat belajar Taurat atau belajar firman Tuhan dengan baik. Dan anak-anak menghormati orang tua dan diharapkan mengikuti setiap didikan yang diberikan orang tua kepada mereka. Nah, hal itu juga yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab di Lukas 2 ayat 52 di dalam Perjanjian Baru, kitab Injil, dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya
dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia juga mengikuti proses pertumbuhan manusia. Tetapi Alkitab mencatat Yesus dalam masa kecilnya dia juga tinggal bersama orang tua jasmaninya yaitu Yusuf dan Maria, dan dia menaati orang tuanya dan dia juga mengikuti didikan orang tuanya. Jadi di dalam Lukas 2 ayat 52, penulis Injil Lukas yaitu Lukas sendiri ingin memberikan keterangan tentang perkembangan Tuhan Yesus yang begitu pesat sejak dia masih kecil. Nah, dengan kata lain di sini ia ingin menegaskan kepada kita para pembaca Injil bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan keistimewaan sejak kecil dan bahwa hikmatnya terus bertambah dan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi di sini kita melihat pentingnya kita belajar dari sejak kecil. Bahkan sejak masih di dalam kandungan itu anak-anak sudah diajar oleh orang tuanya atau oleh ibunya. Belajar itu adalah long life process, yaitu proses yang dilakukan oleh manusia seumur hidupnya. Belajar adalah upaya atau tindakan aktif manusia untuk keluar dari kebodohan, ketidaktahuan, kemalasan, dan ketidakdisiplinan menuju ke arah yang lebih baik. Dan sejak seseorang masih kecil hingga sampai tua, ia terus-menerus belajar. Jadi belajar itu adalah seumur hidup. Nah, UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization yaitu lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya mendeklarasikan 4 pilar pendidikan atau mendeklarasikan learning the treasures within. Di dalamnya memperkenalkan 4 pilar yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together, yang diterjemahkan sebagai belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup bersama. Jadi deklarasi 4 pilar UNESCO ini menegaskan kepada kita bahwa belajar tidak hanya untuk menambah pengetahuan, wawasan, atau ilmu atau aspek kognitif, tetapi juga menyangkut pembinaan karakter, yaitu aspek afektif, dan tentang interaksi sosial atau hubungan bersama satu dengan yang lain, atau aspek konatif. Jadi interaksi sosial atau hubungan bersama ini disebut dengan aspek konatif. Jadi dengan pemahaman belajar seperti ini, belajar adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang bertanggung jawab untuk terus-menerus belajar di dalam kehidupan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 1-2 mengatakan bahwa ajaran dan didikan Tuhan itu sangat penting. Di dalam Amsal 4 ayat 1-15, kita juga belajar supaya mengenal hukum-hukum, ketetapan, dan peraturan Allah. Jadi belajar itu untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Dalam Alkitab Perjanjian Baru 2 Timotius 2 ayat 25 juga ditekankan oleh Paulus bahwa belajar itu adalah untuk perubahan dan hidup di dalam pertobatan. Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 11-13 dan 2 Timotius 3 ayat 14-17 menyatakan belajar itu dimulai sejak kecil. Bahkan sejak di dalam kandungan itu anak sudah diajar oleh orang tuanya. Belajar bukan hanya menjadi tahu, melainkan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan belajar merupakan ibadah kepada Tuhan, yaitu di mana kita menggunakan waktu, kesempatan, dan potensi yang dianugerahkan Tuhan untuk kembali kita pakai mempermuliakan nama Tuhan. Cara belajar setiap orang itu berbeda dan bermacam-macam. Dan ada yang melakukan belajar dengan mendengarkan televisi, dengan rajin menulis, mendengarkan guru dan orang tua, membaca buku, atau belajar sendiri.
secara individu atau otodidak. Cara belajar itu ada secara visual atau gambar. Ada juga yang secara audio atau melalui pendengaran. Yang ketiga ada sistem atau cara belajar orang secara audio visual. Ada juga yang belajar dengan cara kinestetik atau melakukan gerakan. Ada orang yang belajar secara aktif, ada yang juga belajar mendengarkan dengan melakukan refleksi. Ada yang dengan teori, ada juga yang harus belajar secara berkelompok. Nah, bagaimana dengan cara belajar kamu? Yang pasti setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, belajar seperti yang telah dikatakan sebelumnya bisa terjadi secara formal dan non-formal. Belajar secara non-formal dan informal dapat dilakukan di rumah atau di mana saja. Non-formal itu seperti melakukan pelatihan, ikut kursus, dan ikut training. Kalau belajar secara formal itu dilakukan di bangku pendidikan atau di sekolah umum. Nah, salah satu cara belajar formal selain di sekolah itu adalah belajar di sekolah minggu. Nah, belajar di sekolah minggu itu sudah ada sejak abad ke-18 pada tahun 1780 itu diprakarsai oleh Robert Rikers di Inggris. Itu untuk anak-anak dari kecil supaya mereka mengerti firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa anak-anak bersekolah minggu itu hanya pada hari Minggu saja. Sementara kalau sekolah umum itu ada yang 5 hari, ada 6 hari. Tetapi melalui gerakan sekolah minggu yang diprakarsai oleh Robert Rikers, akhirnya sekolah minggu berkembang hingga sekarang. Jadi kita melihat bagaimana belajar bisa terjadi di mana saja dan belajar adalah suatu proses pembentukan diri manusia itu secara holistik atau belajar itu pembentukan diri secara utuh baik secara pengetahuan maupun secara spiritualitas atau kehidupan rohani. Jadi dari sini kita melihat bahwa belajar itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan karena dengan belajar kita menghargai pemberian Tuhan kepada kita yaitu hidup dan tubuh kita baik akal, pikiran maupun hati yang terus-menerus kita isi dengan pembelajaran yang berharga. Jadi dengan belajar tekun kita juga menyatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini pelajaran kita. Untuk tugas anak-anak hari ini mengerjakan latihan soal dari pembelajaran 12 dan dikumpulkan kepada teachernya. Dan juga tugas portofolio, anak-anak kerjakan halaman 161 kegiatan 2 dan 162 ya. Kegiatan 2 saja dikirimkan kepada teachernya. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak di sini ada 4 soal, silakan dikerjakan, dikirimkan hari ini. Oke. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you for your blessing. Thank you for the lesson today. Now we have done our lesson. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Cheerio.